Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 12 perkembangan peserta didik yang mana dosen pengampu kami adalah Bu Leli, di mana kelompok 12 ini beranggotakan saya sendiri, Rifa Syifaulana, lalu ada Hilwa Andini Hairunisa, dan yang terakhir ada Al-Fatih Rahman Zulkarnain, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir ujian akhir semester dari PPD. Oke, boleh di next. Nah, pada presentasi kami kali ini, rincian pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada teori psikoanalisa dengan tokohnya yaitu Sigmund Freud, lalu ada teori psikososial, yang mana tokoh terkenal atau tokoh populernya adalah Erik H. Erikson, lalu ada behaviorisme, yang mana dari Ivan Pavlov, Skinner, dan Albert Bandura. Terus ada kognitif dari Jean Piaget, Vygotsky, dan Lawrence Kohlberg. Di teori humanisme ada Abraham Maslow dan Carl R. Rogers. Terus ada teori terakhir yaitu ekologi dari Uri Bronfenbrenner. Boleh next. Oke, untuk teori pertama yaitu teori psikoanalisa, yang mana tokoh terkenalnya dan salah satu penemu dari teori psikoanalisa yaitu Sigmund Freud. Nah, dari teori psikoanalisa ini, secara intinya, metode psikoanalisa atau psikoanalisis dari Freud berusaha untuk mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya atau unconsciousness yang tidak ia sadari sebelumnya. Proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman masa lalu pasien, terutama pada masa kanak-kanak, untuk menyelesaikan gangguan-gangguan mental, seperti salah satunya adalah gangguan mental neurosis. Boleh di next. Nah, dalam pendekatan teorinya ini, Freud memiliki 3 struktur utama nih. Yang pertama ada ID, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada superego. Nah, ID itu merupakan hal yang sudah ada sejak kelahiran, merupakan sumber dorongan dan motif yang tidak disadari gitu. Itu biasanya merupakan sifat alamiah dari seorang manusia. Lalu selanjutnya ada ego. Ego itu adalah mekanisme untuk beradaptasi terhadap realitas yang bertindak sebagai mediator antara ID dan superego. Jadi ego ini merupakan pertengahan ya, atau tadi mediator di antara ID dan superego. Terus yang di superego dapat dianalogikan sebagai hati nurani yang mewakili nilai-nilai di dalam masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat pula. Jadi superego itu terbentuk dari masyarakat. Oke, boleh di next. Nah, ada juga di dalam teori psikoanalisis ini mekanisme-mekanisme pertahanan diri. Nah, mekanisme pertahanan diri ini dipergunakan oleh seseorang ketika mengalami kecemasan yang berlebihan sehingga mengancam ego mereka. Berikut adalah beberapa mekanisme pertahanan diri, yang mana di sini sebenarnya masih banyak lagi mekanisme pertahanan diri seseorang. Cuman pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan 5 aja gitu. Yang pertama ada regresi. Regresi itu artinya keadaan di mana seseorang kembali lagi pada tingkat perkembangan sebelumnya. Jadi mereka tuh kayak istilahnya stuck gitu pada perkembangan seorang individu. Lalu selanjutnya ada proyeksi. Proyeksi itu artinya menyalahkan orang lain atas pikiran atau perasaan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, di proyeksi ini biasanya kan kadang kalau orang merasa cemas, mereka tidak menyalahkan diri mereka, tapi menyalahkan hal itu, menyalahkan kesalahannya kepada orang lain. Nah, itu termasuk mekanisme pertahanan diri dari proyeksi. Lalu selanjutnya ada rasionalisasi, artinya membuat alasan-alasan yang seakan-akan merupakan alasan yang logis gitu. Kadang kalau orang kepepet, kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan melakukan rasionalisasi, yang artinya untuk kayak menormalisasi lah tingkah laku atau normalisasi kesalahan mereka. Lalu selanjutnya ada reaksi formasi, yang artinya mengganti perasaan yang dapat menimbulkan kecemasan dengan perasaan yang sebaliknya. Lalu yang terakhir ada represi.
Artinya represi adalah menghambat pikiran-pikiran yang mencemaskan agar tidak muncul ke tingkat kesadaran. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah implikasi teori psikoanalisis ini dalam pendidikan agama Islam. Di sini kami akan menyebutkan 3 implikasinya. Yang pertama itu, kalau kita bicara nih tentang konsep kecemasan, kecemasan itu kan merupakan fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan suatu bahaya, sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Jadi, khususnya kita para tenaga pendidik ataupun pengajar harus bisa memberikan reaksi adaptif yang sesuai kepada masing-masing anak didik kita nantinya. Lalu selanjutnya berkaitan dengan agresivitas siswa, khususnya untuk siswa yang ada di umur-umur remaja gitu ya. Mereka kan memiliki agresivitas masing-masing, kayak agresivitas untuk mengejar mimpinya dan lain sebagainya. Nah, tugas kita di situ sebagai tenaga pendidik yaitu untuk mengarahkan, mengontrol, dan mengatur agar sikap ini itu terarah menjadi ke arah yang lebih positif gitu, bukan agresivitas siswa ke arah yang negatif. Lalu selanjutnya, konsep psikoanalisis yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan dasar. Nah, kebutuhan dan keinginan dasar itu kan bisa positif dan juga bisa negatif. Nah, tugas kita sekali lagi di situ sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar yang baik untuk mengarahkan kebutuhan dan keinginan dasarnya siswa ke arah yang positif. Oke, boleh di next. Lalu untuk teori kedua yaitu teori psikososial dari Erik H. Erikson. Kita lanjut ya ke teori psikososial. Nah, buat teori psikososial ini tadi tokoh pentingnya merupakan Erik Erikson. Dia itu berasumsi bahwa manusia perkembangannya itu terdiri dari beberapa tahap. Berbeda dengan Freud nih, teori psikososial Erikson lebih menekankan pada interrelasi antara ego dengan lingkungan dan lebih memperhatikan pengaruh kekuatan masyarakat terhadap ego daripada kekuatan ID dan superego. Jadi, teori psikososial ini lebih menekankan ke egonya. Kalau misalnya tadi kan si Freud itu masih ada ID yang merupakan mediator antara ego dan superego, sedangkan di teori psikososial ini lebih menempatkan ke aspek egonya aja dan pengaruhnya kepada masyarakat. Oke, boleh di next. Nah, di teori psikososial ini ada yang namanya prinsip epigenetik. Apa sih prinsip epigenetik itu? Merupakan suatu prinsip yang didasarkan pada pandangan bahwa segala sesuatu yang tumbuh mempunyai rancangan dasar, dan dari rancangan dasar itulah kemudian bagian-bagiannya akan bermunculan. Nah, setiap bagian memiliki rentang masa kekuasaan tersendiri, dan jika seluruh bagian itu telah dimunculkan, maka akan terbentuklah suatu kesatuan yang berfungsi. Jadi dari prinsip epigenetik ini bisa diketahui bahwasanya dalam teori psikososial ini memiliki beberapa tahapan yang mana akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, boleh di next, Sewa. Nah, ini merupakan tahap perkembangan yang sempat disinggung di prinsip tadi, prinsip epigenetik. Oke, untuk tahap yang pertama, yaitu basic trust versus mistrust. Nah, ini itu ada di tahapan umur 1, umur setahun sampai umur 2 tahun. Nah, di tahap ini itu bayi-bayi yang baru lahir akan belajar yang namanya kepercayaan dasar dan juga ketidakpercayaan. Nah, biasanya basic trust itu seorang bayi akan mempercayakan kepercayaannya kepada ibunya gitu. Kalau misalnya mereka mau susu, mereka nangis, itu merupakan bukti ketergantungan mereka terhadap ibunya gitu. Lalu berlanjut ke tahap yang kedua yaitu autonomy versus shame and doubt. Nah, ini itu berada di umur 2 sampai 4 tahun. Nah, di tahap ini itu udah mulai bayi-bayi yang baru lahir itu, apakah mereka akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, ataukah mereka akan tumbuh menjadi orang yang pemalu, mereka menjadi orang yang penakut gitu untuk berhadapan di masyarakat. Yang mana di tahap kedua ini masih sangat dipengaruhi oleh keluarga. Jadi faktor keluarga itu mempengaruhi bagaimana nih nanti tahap ketiga dari sang anak. Jadi di tahap kedua ini fungsi orang tua masih sangat berperan gitu.
Oke, di tahap ketiga ini ada initiative versus guilt. Nah, itu di umur 4-5 tahun. Nah, di umur 4-5 tahun ini kan biasanya anak-anak sudah masuk di ranah dunia sekolah ya. Mereka udah masuk sekolah, udah masuk TK gitu. Nah, di situ mereka mulai belajar tuh untuk mengembangkan skill-skill mereka, inisiatifnya, dan juga kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, apakah mereka akan mendapatkan omongan-omongan negatif dari gurunya atau dari orang tuanya, itu juga akan mempengaruhi perkembangan mereka di tahap selanjutnya. Namun, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan tapi didorong dengan omongan-omongan yang positif, maka itu akan membentuk pula rasa industri di tahap yang keempat, yaitu tahap untuk mengembangkan diri seseorang gitu. Industri itu bisa menjadikan anak memiliki kemampuan dalam hal yang produktif gitu ya. Dan juga kalau inferiority ini berarti kalau istilahnya anak sekarang dibilangnya insecure. Nah, di umur 5-12 kalau misalnya mereka banyak mendapatkan omongan-omongan negatif, itu bisa mempengaruhi insecurities mereka gitu. Mereka bakal jadi minder ketemu sama masyarakat banyak. Oke, boleh dilanjut? Di tahap kelima ini ada identity versus role confusion. Nah, di umur 13-19 tahun. Nah, mungkin untuk umur anak-anak mahasiswa juga masih ada yang masih di tahap kelima, yaitu identity versus role confusion. Artinya mereka sedang mencari siapa sih jati diri mereka sebenarnya, akan menjadi seorang individu apa mereka ke depannya, sudah mulai di tahap kelima ini. Faktor dari pembentukan identity ini juga sebenarnya udah tidak dipengaruhi dari faktor keluarga aja, tapi udah dipengaruhi juga dengan circle pertemanan, kemana aja mereka berinteraksi, itu juga mempengaruhi identity mereka gitu. Lalu di tahap ke-6 ada intimacy versus isolation. Itu di umur 20 sampai 40 tahun. Nah, intimacy ini artinya kedekatan dia dengan orang-orang di sekitarnya. Atau apakah orang ini akan mengisolasi diri dari masyarakat. Itu juga di umur 20-40 tahun. Lalu di tahap ke-7 ada generativity versus stagnation. Nah, apakah dia akan berkembang atau dia akan stagnan atau kayak gak berkembang lagi, itu juga ditentukan di tahap ke-7. Lalu di tahap ke-8 ada ego, integrity versus despair. Di umur 65 sampai wafat gitu ya. Nah, di sini itu bisa dilihat ya kalau umurnya adalah 65 tahun sampai kematian. Nah, berarti apakah dia akan tumbuh menjadi orang yang sudah menjadi orang yang dewasa? Apakah mereka tidak akan putus asa untuk menjalani hidupnya? Itu merupakan final dari tahapan menurut Erik Erikson. Nah, jadi sebenarnya notes-nya di sini dari 8 tahap perkembangan itu sebenarnya dipengaruhi juga tadi oleh bagaimana dia bersosialisasi. Karena sebenarnya ini balik lagi ke individu masing-masing ya. Karena tadi umur 13-19 tahun bisa jadi mereka itu masih umur 20 sampai seterusnya, bisa jadi mereka masih stuck di tahap kelima, yaitu identity versus role confusion. Karena kegagalan mereka dan banyak faktor eksternal lainnya, itu bisa menghambat mereka untuk menuju ke tahap selanjutnya, yaitu tahap ke-6. Begitu juga tahapan-tahapan lainnya. Kalau misalnya ada faktor-faktor eksternal lainnya yang membuat mereka stuck di satu tahapan, itu menandakan kalau misalnya dia itu masih kurang berhasil untuk mengembangkan development dari sisi emosional mereka gitu. Jadi sebenarnya 8 tahapan ini hanyalah theoretically yang disampaikan oleh Erik Erikson. Tapi balik lagi semuanya kembali ke individu masing-masing. Bagaimana mereka menyikapi perkembangan dari diri setiap individu. Oke, boleh di next. Oke, untuk implikasi teori psikoanalisis ini, psikososial dalam pendidikan agama Islam, yang pertama yaitu dengan meningkatkan keimanan, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, guru harus mampu mengarahkan peserta didik untuk mencapai tujuan melalui berbagai strategi dan metode yang efektif. Dan ini balik lagi ke
cara-cara yang religius ya, karena kita merupakan mahasiswa-mahasiswa pendidikan agama Islam. Jadi untuk mengarahkan siswa kita juga harus melewat pendekatan yang religius. Lalu selanjutnya, guru memiliki peran penting dalam mengembangkan psikososial peserta didik dan dituntut untuk mampu mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam proses belajar dan mengajar, serta memantau perkembangan psikososial mereka secara keseluruhan. Oke, yang terakhir implikasinya adalah guru harus mampu mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara keseluruhan nih, termasuk perkembangan psikososial, fisik, dan juga yang paling utama sebagai pendidik agama Islam, yaitu spiritualnya. Oke, boleh di next. Lalu selanjutnya ada teori behaviorisme. Nah, untuk tokoh terkenal dari teori ini ada 3 tokoh nih. Yang pertama ada Ivan Pavlov, Skinner, dan juga Albert Bandura. Oke, boleh di next. Nah, di teori behaviorisme ini ada yang namanya operant conditioning. Nah, operant conditioning ini tokohnya adalah Skinner. Nah, operant conditioning itu apa sih? Operant conditioning merupakan penciptaan suatu kondisi yang bertujuan untuk mengubah perilaku subjek hasil dari suatu respon positif dengan cara memberikan penguatan atau reinforcement atas respon yang diberikan oleh subjek. Salah satu contoh dari teori ini yaitu penelitian para ilmuwan kepada burung merpati untuk menjadi penikmat seni. Nah, singkatnya, gimana sih penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan pada saat itu? Jadi, si burung merpati ini dilatih untuk bisa mengamat seni dan juga lebih pro terhadap suatu lukisan dari suatu pelukis. Nah, cara para ilmuwan agar merpati itu memilih lukisan di antara 2 lukisan itu, di mana yang paling bagus, mereka menambahkan penguatan atau reinforcement berupa makanan kepada burung merpati. Nah, jadi burung merpati itu akhirnya bisa memilih tanpa makanan lagi untuk memilih kira-kira dari lukisan ini siapa lukisan yang dari pelukis A dan siapa pelukis yang dari pelukis B gitu. Nah, itu didasarkan dari penguatan atau reinforcement yang diberikan sebelumnya, yaitu berupa makanan. Nah, jadi itu sih kalau buat contoh dari operant conditioning. Lalu ada selanjutnya nih, yaitu classical conditioning dari Ivan Pavlov. Nah, dalam penelitiannya ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing Pavlov untuk penelitiannya. Nah, di sini bisa dilihat ya dari gambarnya ada makanan. Nah, makanan ini merupakan unconditioned stimulus dan di sini ada anjingnya. Kalau dia ngelihat makanan, maka dia akan otomatis berliur gitu ya. Dia ingin untuk makan itu dan reaksinya adalah mengeluarkan saliva. Nah, itu merupakan unconditioned response. Nah, before conditioning atau sebelum adanya pengkondisian, ilmuwan ini menggunakan tuning fork atau misalnya kita ganti aja tuning fork ini menjadi bell. Nah, bell itu merupakan netral stimulus. Karena kalau misalnya ada bell, si anjing ini nggak akan mengeluarkan air liur, bukan? Karena kayak ya bell gitu, bell biasa. Makanya itu nggak akan berpengaruh apa-apa sama si anjingnya. Nah, selama pengkondisian itu, para ilmuwan setiap mau ngasih makan pasti ngasih aba-aba dengan bell gitu, ngasih aba-aba dengan bell, jadinya anjing itu ngelihat makanan dan dia mengeluarkan respon, yaitu berupa mengeluarkan saliva gitu, mengeluarkan air liur. Nah, begitu terus dilakukan oleh peneliti hingga akhirnya ketika melihat bell, anjing itu akan mengeluarkan saliva. Karena apa? Karena dia tahu dengan munculnya bell, dengan dia mendengar adanya bunyi bell, itu berarti dia akan diberi makan. Nah, si bell yang awalnya merupakan stimulus yang netral menjadi condition stimulus. Itu menjadi stimulus bagi si anjing gitu. Dan respon dari anjingnya berupa mengeluarkan air liur gitu ya. Karena dia tahu kalau misalnya ada bell berarti dia akan makan. Itu waktunya dia makan gitu. Oke, boleh di next. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh partner saya selanjutnya, yaitu Al-Fatir. Kepada Fatir dipersilahkan.
Oke, berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu adalah Social Learning Theory dari Albert Bandura. Jadi teori belajar sosial Albert Bandura berfokus pada bagaimana individu belajar melalui pengamatan dan imitasi perilaku orang lain. Teori ini menekankan peran penting dari proses kognitif dalam belajar seperti perhatian, referensi, reproduksi, dan motivasi. Bandura mengidentifikasi 4 proses utama dalam belajar observasional. Yaitu yang pertama, perhatian. Perhatian itu adalah individu harus memperhatikan perilaku yang dimodelkan untuk dapat mempelajarinya. Lalu yang kedua adalah retensi, ialah individu harus mengingat perilaku yang diamati untuk dapat mereproduksinya di kemudian hari. Yang ketiga yaitu reproduksi. Jadinya individu harus mampu mereproduksi perilaku yang diamati. Lalu yang keempat adalah motivasi, yang mana individu harus termotivasi untuk melakukan perilaku yang diamati. Teori belajar sosial Bandura memiliki implikasi penting dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, psikologi klinis, dan pengembangan anak. Teori ini membantu kita memahami bagaimana individu belajar perilaku baru, mengembangkan nilai-nilai, dan membentuk identitas mereka. Selanjutnya yaitu implikasi teori behaviorisme dengan pendidikan agama Islam. Jadi kita di sini mengambil 3 contoh, yaitu penggunaan classical conditioning, penggunaan reinforcement dan motivasi, lalu yang ketiga sintesa dengan teori belajar Islam. Oke, yang pertama yaitu penggunaan classical conditioning. Teori classical conditioning yang dikembangkan oleh Pavlov memiliki pengaruh yang besar terhadap pembelajaran. Konsep pemerolehan, pemusnahan, generalisasi, dan diskriminasi, serta hukum-hukum classical conditioning seperti hukum law of responding conditioning dan law of respondent extinction sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Lalu yang kedua yaitu penggunaan reinforcement dan motivasi. Teori behaviorisme juga menekankan pada penggunaan reinforcement dan motivasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam pendidikan agama Islam, penggunaan reinforcement dan motivasi dapat membantu peserta didik untuk lebih aktif dan berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengaplikasikan nilai-nilai agama. Dan yang selanjutnya yaitu sintesa dengan teori belajar Islam. Teori behaviorisme dapat disintesa dengan teori belajar Islam yang menekankan pada pembentukan akhlak yang baik. Dengan demikian, teori ini dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam yang berfokus pada pembentukan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Oke, mungkin yang selanjutnya teori kognitif dari Jean Piaget, Vygotsky, dan Lawrence Kohlberg yang akan dijelaskan oleh Silwa Andini. Selanjutnya ada teori kognitif. Tokoh-tokohnya ada Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Lawrence Kohlberg. Yang pertama ada teori kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget ini adalah tokoh besar dari kalangan kognitivistik. Dia mengemukakan mengenai teori kognitif. Teori kognitif ini adalah suatu pandangan yang melihat perkembangan manusia dari sudut kognitif. Piaget adalah penganut teori organismik, yaitu suatu pandangan yang melihat anak sebagai makhluk yang aktif
yang perkembangannya ditentukan baik oleh kematangan biologis maupun oleh pengalaman. Proses saling mempengaruhi antara suatu kematangan biologis yang dimiliki oleh anak dan lingkungannya inilah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan inteligensi anak. Nah, menurut Piaget ini, tingkat perkembangan kognitif manusia terdiri dari 4 periode. Yang pertama ada periode sensori motor, yaitu sejak lahir sampai usia 2 tahun. Pada periode sensori motor ini adalah periode pertama dari 4 periode. Piaget berpendapat bahwa tahapan ini menandai perkembangan kemampuan dan pemahaman spasial penting dari beberapa subtahapan. Yang pertama ada subtahapan skema refleks, yaitu muncul saat lahir sampai usia 6 minggu dan berhubungan terutama dengan refleks. Yang kedua ada subtahapan fase reaksi sirkular primer dari usia 6 minggu sampai 4 bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Yang ketiga ada subtahapan fase reaksi sirkular sekunder, yaitu muncul antara usia 4 sampai 9 bulan dan berhubungan terutama dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Selanjutnya ada subtahapan koordinasi skema yang kedua, muncul dari usia 9 sampai 12 bulan saat berkembangnya kemampuan untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berbeda atau permanensi objek. Yang terakhir ada tahapan reaksi sirkular tersier, yaitu muncul dalam usia 12 sampai 18 bulan dan berhubungan dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada periode praoperasional, yaitu dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada periode ini, fungsi yang berkembang adalah fungsi semiotik, yaitu kemampuan untuk menjadikan sebuah benda, lalu mempresentasikannya sebagai benda lain. Yang ketiga ada periode operasional konkret, dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada periode ini dipersiapkan untuk menghadapi puncak perkembangan kognitif, yaitu operasi. Operasi adalah di mana suatu tindakan yang diinternalisasikan yang merupakan bagian dari struktur yang terorganisasi. Yang terakhir ada periode operasional formal, yaitu dari usia 11 sampai 15 tahun. Usia ini yaitu remaja yang sudah mampu menggunakan hasil operasional konkret ini, anak dapat membuat hipotesis tentang berbagai hubungan logis yang ada. Selanjutnya ada dari teori kognitif menurut Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, zone of proximal development merupakan Menurut Lev Vygotsky, teori belajar kognitif adalah teori yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam proses belajar. Vygotsky berpendapat bahwa individu belajar melalui kolaborasi dengan orang lain, dan bahwa bahasa memainkan peran penting dalam perkembangan kognitif. Teori ini juga mengemukakan konsep zona perkembangan proksimal, di mana individu dapat belajar dan mengembangkan kemampuan baru dengan bantuan orang lain. Zona perkembangan proksimal atau zone of proximal development merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya atau actual development yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat kemampuan perkembangan potensial yang ditunjukkan dalam kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Maksud dari zone of proximal development ini adalah menitikberatkan zone of proximal development pada interaksi sosial yang akan memudahkan perkembangan anak. Misalnya, ketika seorang anak mengerjakan pekerjaannya di sekolah sendiri, perkembangan mereka kemungkinan akan berjalan lambat. Untuk memaksimalkan perkembangan itu, siswa itu bisa bekerja sama dengan teman yang lebih terampil dan dapat memimpin secara sistematis dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Selanjutnya itu ada scaffolding. Scaffolding itu mekanisme pendukung yang membantu seorang pembelajar untuk berhasil menyelesaikan tugas dalam zona perkembangan proksimalnya. Scaffolding dilakukan dengan memberikan bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut perlahan-lahan serta memberikan kesempatan kepada si anak untuk mengerjakannya sendiri. Sorry. Oke,
teori moral Lawrence ini dijelaskan oleh Pater. Oke, selanjutnya yaitu teori perkembangan moral Lawrence. Kohlberg mengusulkan bahwa perkembangan moral terjadi melalui 3 tingkat utama, masing-masing dengan 2 tahap. Mungkin yang tahap pertama yaitu hukuman dan kepatuhan. Jadi untuk tahap pertama dan tahap kedua itu adalah tahap pada tingkat prakonvensional. Jadi yang tahap pertama yaitu hukuman dan kepatuhan. Hukuman dan kepatuhan adalah moralitas didasarkan pada menghindari hukuman dan mematuhi aturan untuk menghindari konsekuensi negatif. Lalu yang tahap kedua adalah pertukaran individualisme dan orientasi instrumental. Moralitas didasarkan pada kekuasaan, kebutuhan pribadi, dan pertukaran yang saling menguntungkan. Lalu ada tahap ketiga dan tahap keempat. Yang mana pada tahap ketiga dan keempat ini berada di tingkat konvensional. Jadi di tahap ketiga adalah hubungan interpersonal dan orientasi tanda kutip anak baik. Moralitas didasarkan pada keinginan untuk menyenangkan orang lain dan menjaga hubungan sosial yang baik. Lalu pada tahap keempat yaitu sistem sosial dan orientasi hukum dan ketertiban. Moralitas didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah tingkat pasca konvensional yang terdiri dari tahap 5 dan juga tahap 6. Adapun di tahap 5 ialah kontrak sosial dan orientasi hak asasi manusia. Moralitas didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia atau HAM yang berlaku universal. Berlaku secara universal, maksudnya itu umum. Dan di tahap ke-6, prinsip etika universal. Moralitas berdasarkan pada prinsip etika yang universal dan abstrak seperti keadilan dan martabat manusia. Dan ada catatan bahwasanya Kohlberg berpendapat bahwa individu berkembang melalui tahap-tahap ini secara berurutan dan tidak semua orang mencapai tahap tertinggi. Teori ini memiliki implikasi penting dalam memahami bagaimana individu membuat keputusan moral, mengembangkan nilai-nilai, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Jadi kalau yang saya tangkap tidak seperti yang Rifa jelaskan yang sebelumnya, yaitu bahwa tahap-tahap yang Rifa jelaskan itu tidak berurutan, jadi bisa lebih dahulu atau lebih lambat. Jadi kalau di teori Kohlberg ini, Kohlberg berpendapat bahwa individu berkembang melalui tahap-tahap ini secara berurutan. Tapi tidak semua orang mencapai tahap tertinggi. Kalau di Rifa tidak berurutan, bisa lebih dulu atau lebih lama, tapi akan mencapai tahap berikutnya. Cuman kalau di Kohlberg berpendapat bahwa individu berkembang melalui tahap-tahap ini secara berurutan, tapi tidak semua orang mencapai tahap tertinggi. Oke, ini akan dijelaskan oleh Burai. Oke, silakan. Teori kognitif ini memiliki beberapa implikasi penting bagi pembelajaran agama Islam. Di antara lain yang pertama ada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Sesuai dengan teori kognitif, pembelajaran agama Islam harus berpusat pada siswa, di mana mereka didorong untuk aktif dan terlibat dalam proses belajar. Yang kedua, guru harus memfasilitasi siswa untuk membangun pemahaman mereka sendiri tentang ajaran Islam melalui berbagai aktivitas dan pengalaman. Selanjutnya yang kedua ada penilaian yang berfokus pada proses belajar. Teori kognitif menekankan pentingnya penilaian yang berfokus pada proses belajar, bukan hanya hasil belajarnya saja. Selanjutnya, dalam pembelajaran agama Islam, hal ini berarti menilai usaha, kemajuan, dan perkembangan pemahaman siswa, bukan hanya hafalan ayat-ayat Al-Quran atau pengetahuan faktual lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu, guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian seperti observasi, diskusi, portofolio, dan tes. Yang selanjutnya ada teori humanistik. Tokohnya itu ada Abraham Maslow dan Karl Selanjutnya ada teori humanistik dari Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori humanistik ini menganggap bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakan, menentukan sendiri nasib atau eksistensinya itu. Teori belajar humanistik merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak di antara teori belajar yang ada. Karena teori ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal daripada memperhatikan apa yang bisa dilakukan dalam keseharian. Teori belajar humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Belajar dalam teori humanistik dikatakan berhasil jika peserta didik bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri atau mencapai aktualisasi diri. Berbeda dengan teori belajar behavioristik dan teori belajar kognitif, yang terpenting dari teori belajar humanistik adalah menekankan pada kehidupan kejiwaan manusia. Di dalamnya terdapat potensi-potensi manusia yang khas dan istimewa yang perlu diselami atau diberdayakan. Selanjutnya ini ada humanistik menurut tokohnya yaitu Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, beliau mengemukakan bahwa seseorang berperilaku pada dasarnya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Abraham Maslow merupakan salah satu pelopor aliran humanistik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teori yang sangat terkenal adalah teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut bertingkat dari yang paling rendah, bersifat dasar atau fisiologi, sampai dengan yang tertinggi atau aktualisasi diri. Dalam perspektif humanistik, menuntut potensi peserta didik dalam proses tumbuh kembang, kebebasan menemukan jalan hidupnya. Humanistik menganggap peserta didik sebagai subjek yang merdeka guna menetapkan tujuan hidup dirinya. Peserta didik dituntut agar memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya. Sini ada hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi atau kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Yang kedua ada kebutuhan akan merasa aman, nyaman dan tentram, seperti terhindar dari kriminalitas, binatang buas, diejek, direndahkan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti bagaimana rasanya dianggap di komunitas sosialnya. Ada juga kebutuhan untuk dihargai, seperti rasa bagaimana dibutuhkan untuk kepercayaan dan tanggung jawab dari orang lain. Ada juga kebutuhan aktualisasi diri untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya terhadap orang lain. Dari teori Abraham Maslow ini, dia ada beberapa hal pokok dalam pemikirannya yang penting kita ketahui untuk memahami pendekatan hierarki kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan yang sudah terpuaskan akan berhenti memberikan motivasi. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terpuaskan dapat menyebabkan rasa frustasi, konflik, dan stres. Dari perspektif manajerial, kebutuhan yang tidak terpuaskan akan berbahaya karena kebutuhan ini menyebabkan hasil kinerja yang tidak diinginkan. Yang ketiga tuh ada
Maslow mengasumsikan bahwa orang memiliki kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang sebagai akibat akan terus berkembang dan bergerak ke atas dalam hierarki untuk memenuhi kepuasannya. Asumsi ini mungkin benar untuk beberapa orang dan tidak untuk sebagian yang lain. Selanjutnya ada teori humanistik menurut Rogers. Menurut Rogers, semua manusia lahir membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku secara konsisten menurut diri mereka sendiri. Rogers, seorang psikoterapis, mengembangkan person-centered therapy, yaitu pendekatan ini tidak bersifat menilai atau tidak memberi arahan yang membuat klien mengklarifikasi dirinya tentang siapa dirinya sebagai suatu upaya memfasilitasi proses memperbaiki kondisinya. Hampir pada saat yang bersamaan, Maslow mengemukakan teorinya bahwa semua orang memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Rogers terkenal sebagai seorang tokoh psikologis humanis, aliran fenomenologis, eksistensial, dan psikologis klinis dan terapis. Tokoh Rogers ini mengemukakan 5 hal penting dalam proses belajar humanistik. Yang pertama ada hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar disebabkan karena adanya hasrat dari diri sendiri, yaitu hasrat ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia di sekelilingnya. Yang kedua ada belajar bermakna. Belajar bermakna ini peserta didik yang belajar memilih apakah kegiatan yang dilakukan bermanfaat untuk dirinya sendiri atau tidak. Yang ketiga ada belajar tanpa hukuman. Belajar tanpa hukuman ini belajar yang terbebas dari ancaman hukuman yang menyebabkan anak bebas berekspresi, sehingga mereka mampu bereksperimen hingga menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat ada belajar dengan inisiatif sendiri. Belajar dengan inisiatif sendiri menyiratkan tingginya motivasi belajar intrinsik yang dimiliki peserta didik yang banyak berinisiatif, mampu mengarahkan dirinya sendiri, menentukan pilihannya sendiri, serta berusaha menimbang sendiri hal yang baik bagi dirinya sendiri. Yang terakhir ada belajar dan perubahan. Peserta didik harus belajar untuk dapat menghadapi kondisi dan sesuatu yang terus berubah. Menurut Rogers, proses belajar itu adalah membantu peserta didik agar dia sanggup mencapai perwujudan dirinya atau self-realization sesuai dengan kemampuan dasar dan keunikan yang dimiliki peserta didik. Rogers juga menyebutkan bahwa kebermaknaan pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar. Belajar signifikan terjadi ketika belajar dikatakan relevan terhadap kebutuhan dan tujuan peserta didik. Selain itu, Rogers juga mengatakan bahwa setiap manusia mempunyai potensi belajar secara alami. Dengan demikian, ada keinginan untuk belajar. Hal ini bisa dilihat dari keingintahuannya peserta didik ingin menjelajahi lingkungannya, berusaha untuk menemukan dan memahami pengetahuan dari pengalaman. Selanjutnya ada implikasi teori belajar humanistik dalam pembelajaran PAI. Ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis. Ialah kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, termasuk kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan paling dasar, karena dibutuhkan semua makhluk hidup. Pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik harus diutamakan karena kebutuhan ini sangat mendesak dan hendaknya guru memberikan kesempatan atau bantuan kepada siswa untuk memenuhinya. Dalam pembelajaran PAI, sebelum memutuskan cara pembelajaran apa yang pantas diterapkan pada pembelajarannya, hendaknya para pendidik itu atau guru mengetahui terlebih dahulu keterlibatan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi dasar motivasi dalam mencapai tujuan pembelajaran PAI, mengakomodasi kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikis. Yang kedua ada mengakomodasi kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikis. Aman secara fisik seperti terhindar dari kriminalitas, teror, binatang buas, orang lain, tempat yang kurang aman, dan sebagainya. Sedangkan aman secara psikis berarti seperti tidak dimarahi, tidak dibully, tidak direndahkan, tidak dipindahkan, misalkan dipindahkan kelas tanpa keterangan, diturunkan peringkatnya, dan sebagainya. Kebutuhan akan keamanan di kelas menjadi tanggung jawab guru. Tugas guru ialah menetapkan peraturan dan jaminan atas keselamatan siswa serta kenyamanan kelas. Yang ketiga, kebutuhan sosial dibutuhkan seseorang supaya ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya.
Bagi seorang siswa, agar bisa belajar dengan baik, dia harus merasa diterima dengan baik oleh teman-teman di sekitarnya. Terkait dengan kebutuhan sosial siswa, guru hendaknya memberikan perhatian supaya siswa mampu berinteraksi dengan baik dan mempunyai rasa saling memiliki terhadap teman-temannya serta lingkungan sekitarnya. Yang terakhir ada teori ekologi, tokohnya ada Yuri Bronfenbrenner. Teori ekologi perkembangan anak diperkenalkan oleh Yuri Bronfenbrenner, seorang ahli psikologi dari Cornell University di Amerika Serikat. Teori ekologi memandang bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh konteks lingkungan. Hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan akan membentuk tingkah laku individu tersebut. Informasi lingkungan tempat tinggal anak akan menggambarkan, berorganisasi, dan mengklarifikasi efek dari lingkungan yang bervariasi. Bronfenbrenner menyebutkan adanya 5 sistem lingkungan berlapis yang saling berkaitan, yaitu ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Yang pertama ada mikrosistem. Mikrosistem itu merupakan lingkungan yang paling dekat dengan peserta didik, yaitu adalah keluarga, guru, individu, teman-teman sebaya, sekolah, lingkungan tempat tinggal, dan yang lain-lain yang sehari-hari ditemui oleh si peserta didik. Dalam mikrosistem ini terjadi interaksi yang paling langsung dengan agen-agen sosial tersebut. Individu tidak dipandang sebagai penerima pengalaman yang pasif dalam setting ini, tetapi individu bahkan ikut aktif membangun pada mikrosistem ini. Karakteristik individu dan karakteristik lingkungan akan berkontribusi dalam proses interaktif yang terjadi, sehingga membentuk sebuah karakter dan habit tertentu. Keluarga, terutama orang tua, sama lingkungan sekolah itu merupakan agen sosialisasi yang paling dekat sama kehidupan peserta didik, sehingga keluarga mampu mempengaruhi besar pada pembentukan karakter dan habit peserta didik tersebut. Yang kedua ada mesosistem. Mesosistem ini mencakup interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem akan berpengaruh pada kondisi mikrosistem yang lain. Misalnya, hubungan antara pengalaman keluarga dengan pengalaman sekolah dengan pengalaman keagamaan, dan pengalaman keluarga dengan pengalaman teman sebaya, serta hubungan keluarga dengan tetangga. Dalam kaitannya dengan proses pendidikan, tentunya pengalaman apapun yang didapatkan oleh peserta didik di rumah akan ikut mempengaruhi kondisi peserta didik di sekolah, baik secara langsung maupun tidak. Sebagai contoh, ada tidaknya dukungan atau perhatian keluarga terhadap kebutuhan literasi, tentunya akan mempengaruhi kinerja peserta didik di sekolah. Sebaliknya, dukungan sekolah dan keluarga akan mempengaruhi seberapa jauh peserta didik akan menghargai pentingnya literasi. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem itu adalah sistem sosial yang lebih besar di mana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, akan tetapi dapat berpengaruh terhadap perkembangan karakter anak. Contohnya, jam kerja orang tua bertambah yang menyebabkan peserta didik kehilangan interaksi dengan orang tuanya, sehingga kurangnya keterlibatan orang tua dalam pola asuh tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan anak. Subsistem dari ekosistem lain yang secara tidak langsung menyentuh pribadi peserta didik akan berpengaruh besar adalah koran, televisi, dokter, keluarga besar, dan lain sebagainya. Yang terakhir yang keempat ada makrosistem. Makrosistem adalah sistem lapisan terluar dari lingkungan anak. Subsistem makrosistem terdiri dari ideologi negara, pemerintah, tradisi, agama, hukum, adat istiadat, budaya, nilai masyarakat secara umum, dan lain sebagainya, di mana individu berada. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapisan makrosistem tersebut akan berpengaruh pada keseluruhan interaksi di semua lapisan. Misalnya, jika kebudayaan masyarakat menggariskan bahwa orang tua bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya, maka hal tersebut akan mempengaruhi struktur di mana orang tua akan menjalankan fungsi psikoedukasinya.
Menurut Burke, budaya yang dimaksud dalam subsistem ini adalah pola tingkah laku, kepercayaan, dan semua produk dari sekelompok manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang terakhir ada kronosistem. Kronosistem ini mencangkup pengaruh lingkungan dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Contohnya itu seperti perkembangan teknologi dengan produk-produk turunannya. Contohnya internet dan gadget membuat peserta didik mahir, nyaman, dan terbiasa menggunakannya untuk pendidikan maupun hiburan. Demikian halnya dengan maraknya fenomena wanita karir akibat industrialisasi telah mengubah kehidupan keluarga. Perhatian ibu terhadap anak menjadi berkurang. Kronosistem ini meliputi keterpolaan peristiwa-peristiwa sepanjang rangkaian kehidupan dan keadaan sosial historis. Dari uraian tersebut, tampak beberapa kompleks faktor-faktor yang dapat mempengaruhi karakter dan habit setiap peserta didik. Meskipun demikian, perkembangan karakter dan habit peserta didik pada usia dini akan cenderung berpusat pada lingkungan mikrosistem, yaitu lingkungan yang paling dekat dengan dirinya, yaitu keluarga. Perilaku peserta didik akan berkembang ke arah negatif atau positif sangat bergantung pada dukungan lingkungan mikrosistem yang dibutuhkan. Yang terakhir ada implikasi terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, guru agama dapat menggunakan berbagai strategi untuk memfasilitasi pembelajaran berpusat pada siswa, seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan proyek. Yang kedua, teori Bronfenbrenner ini mendukung pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa aktif terlibat dalam proses belajar mereka sendiri. Yang ketiga, memahami interaksi antara berbagai tingkatan sistem ekologi dapat membantu guru agama untuk mengembangkan pendekatan yang holistik. Yang terakhir, pendekatan ini harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan siswa, termasuk konteks keluarga, sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Rifa. Terima kasih. Oke, jadi selanjutnya itu mungkin sudah mengakhiri presentasi kita pada malam hari ini. Jadi untuk sumber-sumber referensi dari mana sih kita dapat materinya? Yang pertama pastinya sumber utama dan juga kiblat kita yaitu dari LMS Perkembangan Peserta Didik semester 120 ini. Lalu selanjutnya untuk teori psikoanalisis itu didapatkan dari video YouTube The Difference Between Classical and Operant Conditioning by Peggy Andover. Nah, ini videonya juga didapatkan dari LMS juga. Lalu selanjutnya ada 8 Stages of Development by Erik Erikson. Itu dari YouTube dan didapatkannya dari LMS juga. Lalu selanjutnya ada juga dari Al-Afkar volume 5 nomor 3 terbitan tahun 2022 halaman 45 sampai 51 yang mana ini itu termasuk kriteria dari artikel jurnal. Lalu selanjutnya ada aliran psikoanalisis dalam perspektif Islam by Faikatul Husna. Itu dia di artikel jurnal juga halaman 102 sampai 103. Oke, selanjutnya ada juga teori ekologi dari Bronfenbrenner sebagai sebuah pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam by Unik Hanifah. Itu dari artikel jurnal juga volume 7 nomor 1 keluaran Juni 2018. Lalu ada juga Asalam 1 volume 8 nomor 2 keluaran tahun 2019 halaman 209 sampai 230. Nah, lalu ada teori belajar humanistik Abraham Maslow. Mohon maaf, ada teori belajar humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers serta edukasinya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.